Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nika Sintesa MPDMM. Gelar yang saya ambil di S1 dan S2 adalah Pendidikan Ekonomi, dan S2 yang kedua saya mengambil Manajemen Pemasaran. Saya sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Kampus Politeknik LP3I Jakarta di Prodi Administrasi Bisnis. Ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh selama menjadi dosen di Kampus Politeknik LP3I Jakarta, dan tentunya ini sangat berkaitan dengan bidang saya, yaitu bidang pendidikan dan bidang manajemen. Di antaranya adalah kewirausahaan, manajemen pemasaran, manajemen pembelian, bahasa Indonesia, personality development, komunikasi bisnis, pengembangan dan rekrutmen SDM. Dan untuk semester ini saya mengajar mata kuliah kewirausahaan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bidang pengajaran saya, dari mulai teknik pengajaran, deskripsi singkat tentang mata kuliah, materi pembelajaran, media pembelajaran, proses pembelajaran, dan referensi yang digunakan untuk mahasiswa selama melakukan perkuliahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah kewirausahaan yang saya ampuh semester ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang memang diambil oleh mahasiswa, terutama mahasiswa di Prodi Administrasi Bisnis, yang menjadi acuan untuk menjadi prasyarat untuk melanjutkan mata kuliah kewirausahaan selanjutnya di semester selanjutnya, seperti kewirausahaan 2 dan kewirausahaan digital. Mata kuliah kewirausahaan ini mempunyai bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa khususnya di tingkat 1 semester 2. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah kewirausahaan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang karakteristik dan mental wirausaha dan hal-hal yang menjadi peluang usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pasar, menganalisis tips-tips memilih bisnis yang berhasil, dan mempraktekkan jenis usaha yang dipilih. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tujuan gambaran bisnis plan dan mampu memahami peran inovasi di bidang ilmu yang dipilihnya. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat proposal usaha ataupun proposal bisnis yang lengkap. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan proposal bisnis serta mampu menciptakan dan meningkatkan laba usaha. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan strategi yang menjadi keunggulan kompetitif dalam melakukan usaha. Yang selanjutnya, mampu membuat strategi pemasaran efektif dan melakukan teknik penjualan yang baik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi beberapa aspek yang terdiri dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pada aspek sikap ini, unsur yang dinilai adalah mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, etika, atribusi, hak cipta, kerahasiaan, dan kepemilikan data. Yang kedua, mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Aspek pengetahuan yang kedua, unsur yang dinilai adalah diantaranya menguasai prinsip kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang kedua, menguasai prinsip kinerja mandiri yang bermutu, yang terukur. Yang selanjutnya adalah keterampilan umum. Keterampilan umum di sini adalah unsur yang dinilai meliputi mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, yang kritis dan sistematis, serta inovatif dalam konsep pengembangan iptek yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk keterampilan khusus, aspek yang dinilai untuk keterampilan khusus adalah mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi,
dan mengambil tindakan yang solutif berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kewirausahaan yang berdasarkan kepada kearifan lokal. Mata kuliah kewirausahaan ini terdiri dari 16 pertemuan. Adapun rincian dari setiap pertemuan adalah yang pertama, minggu ke-1 dan kedua akan membahas tentang konsep dasar dan peran kewirausahaan. Minggu ketiga dan minggu keempat akan membahas tentang peluang usaha. Minggu kelima dan keenam akan membahas tentang analisis pasar. Dan minggu ke-7 memulai usaha. Dan minggu ke-8 kita akan dilaksanakan ujian tengah semester. Untuk pertemuan di minggu ke-9 kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu memulai usaha. Yang minggu ke-10 adalah tentang materi proposal usaha. Minggu ke-11 dan minggu ke-12 strategi proposal usaha yang baik. Minggu ke-13 dan minggu ke-14 strategi pemasaran, dan minggu ke-15 adalah tentang strategi pendanaan, dan minggu yang terakhir adalah minggu ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Pada mata kuliah kewirausahaan ini memenuhi komponen DIA, yaitu D-nya adalah delivery, I-nya adalah interaktif, dan A-nya adalah assessment. Di mana delivery yang saya lakukan adalah yang pertama, setiap minggu dan setiap pertemuan materi akan disampaikan kepada mahasiswa melalui PowerPoint, share materi ataupun share untuk mata kuliah pada hari itu melalui LMS atau Learning Management System yang ada di kampus yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta. Yang ketiga, conceptual framework atau dengan peta konsep untuk memudahkan mahasiswa. Yang keempat adalah dengan case method, yaitu dengan memberikan contoh kasus, dengan memberikan latihan dan nantinya akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Yang kelima adalah memberikan tambahan referensi materi sebagai pegangan mahasiswa supaya mahasiswa bisa mempelajari meskipun sudah tidak melakukan pembelajaran pada hari itu juga, yaitu melalui channel YouTube yang diberikan oleh dosen dan referensi dari YouTube channel yang memang sudah ada sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan dan buku referensi. Pembelajaran dilakukan menggunakan online dengan menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Hal ini dilakukan supaya dapat memotivasi mahasiswa pada saat melakukan perkuliahan, meskipun dilakukan secara online. Untuk materi-materi pembelajaran dan referensi bisa dilihat oleh mahasiswa melalui rencana pembelajaran semester atau RPS, melalui LMS atau melalui Learning Management System yang sudah disediakan oleh Kampus Politeknik LP3I Jakarta yang bisa diunduh oleh seluruh mahasiswa yang mempunyai akses untuk login ke dalam LMS kampus. Diskusi berbasis melalui teks atau bisa dilakukan dengan melalui chat via WA group ataupun chat WA pribadi ataupun melalui Line dan sejenisnya. Asesmen yang dilakukan melalui keaktifan di dalam kelas, yaitu meliputi tugas, hasil dan kuis ataupun pengumpulan tugas melalui Google Classroom ataupun mengumpulkan melalui email. Dan akan dilakukan evaluasi dari setiap pertemuan dan tugas dengan menggunakan bobot penilaian masing-masing yang berbeda, meliputi kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS 40%. Adapun reward dan punishment yang akan diberikan kepada mahasiswa ada beberapa ketentuan. Setiap mahasiswa yang mendapatkan reward biasanya diberikan nilai plus oleh dosen itu sendiri karena mereka aktif melakukan kegiatan di dalam proses pembelajaran dan mengerjakan tugas tepat waktu.
Yang selanjutnya, punishment. Punishment adalah pengurangan nilai atau setiap keterlambatan pengiriman tugas, mereka akan diberikan punishment dengan pengurangan nilai. Supaya mahasiswa tetap disiplin meskipun melakukan pembelajaran secara online. Makanya diterapkan adanya reward dan punishment untuk seluruh mahasiswa, terutama yang sedang belajar mata kuliah kewirausahaan. Demikian deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dan berikut proses pengajaran secara online yang saya lakukan dengan media pembelajaran, Quizzes, Google Meet, ataupun Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini teman-teman diberikan kesehatan dan teman-teman semangat ya mengikuti mata kuliah. Hari ini adalah kewirausahaan di pertemuan ke-11 gitu ya. Oke, lanjut ke seperti biasa kita harus ada soft skill dulu dari mahasiswa. Silakan mungkin mahasiswa ada yang mau memberikan motivasi atau pengalaman yang pernah dialami yang bisa dijadikan bisa dijadikan motivasi juga buat ibu ataupun buat teman-teman semuanya. Saya Bu Aisyah. Oke, boleh Nur Aisyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin memberikan 2 poin pengingat untuk diri Aisyah sendiri dan juga untuk teman-teman. Yang pertama, sebagai pemuda itu coba kita cari tahu di mana fashion dan skill kita. Sebab hidup itu bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Jadi janganlah kita hanya diam diri aja tanpa mencari fashion dan skill kita lebih lanjut. Dan yang kedua, stop untuk membandingkan diri atau insecure. Hiduplah di atas prinsip seperti ini teman-teman. Jadilah orang baik meskipun kau tak diperlakukan oleh orang lain, dibaikkan. Jadi walaupun kita biasa aja ataupun kita punya kekurangan di dalam diri, kita itu harus tetap mensyukuri apa yang sudah kita miliki, belajar lagi lebih baik, mengintrospeksi diri. Sebab kalau kita hanya mendengarkan omongan orang, sampai kapanpun omongan orang itu tidak akan pernah baik, walaupun kita sudah baik. Jadi apapun dirimu, jadilah yang terbaik. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih buat Aisyah. Menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang fashion itu, kira-kira apa ya? Ketika nanti ke depan kita mau jadi apa sih gitu ya? Kita harus mempelajari apa sih gitu? Apa sih yang memang penting untuk kita gitu? Apa sih yang harus kita gali gitu ya? Jadi sebetulnya untuk skill dan pengetahuan itu sebetulnya bisa dicari gitu, dan fashion ini sebetulnya akan membantu kita untuk mencapainya dan dari hasil kerja keras kita. Oke, terima kasih Aisyah. Maiza, siap Maiza? Siap Bu. Oke. Siap gerak, laksanakan ya. Boleh silakan kalau udah siap Maiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk motivasi hari ini, apa yang kita lihat tidak selamanya benar. Ibaratnya begini, buah yang terlihat segar dan enak belum tentu rasanya manis. Bahwa sebenarnya kita tidak tahu fakta di balik sebuah kejadian. Jadi apa yang kita lihat belum tentu hal yang sebenarnya.
Bisa aja itu sebuah ilusi, misalnya dalam sebuah situasi pertemanan. Belum tentu seseorang salah dan belum tentu seseorang satunya adalah pihak yang benar. So, kita harus bisa menilai seseorang dengan bijak, jangan asal menilai seseorang dari katanya, tapi nilailah seseorang dari nyatanya. Agar situasi seperti ini tidak ada kesalahpahaman dan asal ngejudge orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari tampilannya gitu ya, dari depannya saja gitu. Belum tentu yang depannya kurang bagus, dalamnya juga kurang bagus, ataupun sebaliknya. Oke, pertemuan minggu lalu itu Ibu sudah membahas beberapa, apa ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, boleh kalau memang sudah boleh dibacakan. Desain pekerjaan itu tailor atau modiste. Deskripsi pekerjaan membuat pola sesuai ukuran, memotong bahan, menjahit dan memasang payet dengan rapi, membeli stok bahan dan perlengkapan butik lain. Job value-nya menyesuaikan ketentuan di wilayah tersebut. Kapasitas SDM 3-5 orang untuk membantu produktivitas butik. Rekrutmennya wanita, pendidikannya minimal SMK, mempunyai pengalaman di dunia fashion, jujur dan disiplin, bisa bekerja dengan tim dan bertanggung jawab. Produktivitas dalam melayani customer harus dengan baik dan ramah, serta melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan deadline yang sudah disepakati agar tidak mengecewakan pelanggan. Training dan development, setiap 3 bulan sekali melakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan agar menghasilkan jahitan yang rapi, bagus, dan bisa membuat berbagai model baju dari berbagai bahan. Compensation dan benefit, memberikan reward dalam bentuk uang tunai kepada SDM terbaik atau memiliki kompetensi yang lebih unggul dari yang lainnya. Oke, sudah gitu saja Adila? Iya, Bu. Oke, terima kasih Adila. Jadi Adila kayaknya berbisnisnya nanti ke depan mau yang berhubungan dengan jahit-menjahit dan kain ya. Oke, Ibu share screen dulu sebentar ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang strategi perencanaan proposal usaha lah ya, lebih kepada pembuatan proposal itu sebetulnya seperti apa sih? Mungkin kalau istilah proposal itu kayaknya sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman mau proposal usaha ataupun proposal kegiatan ataupun proposal yang lainnya gitu. Oke, ini kita pertemuan ke-11. Materi kita akan membahas tentang strategi proposal bisnis, di mana akan Ibu jelaskan tentang bagaimana strategi membuat proposal bisnis yang baik, yang memang nanti akan dilirik oleh beberapa orang, terutama misalnya investor gitu ya. Biasanya kan kalau kita mengusulkan proposal itu hubungannya dengan apa? Oke, di sini nanti Ibu akan memutarkan video dan memaparkan materi, dan nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Oke, nah kita lanjut ke pembahasannya. Kalau kita berbicara proposal bisnis, coba kira-kira ini kan menurut yang sudah Ibu ditulis di slide gitu ya. Proposal itu adalah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Gitu. Ini juga Ibu mengutip dari salah satu informasi gitu ya, bahwa bisnis itu B-nya itu adalah berbasis ilmu. Setuju nggak? Setuju. Kalau segala sesuatu tidak ada ilmunya, kayaknya gimana ya, tidak bisa terarah, mungkin tidak bisa terarah, tidak bisa terukur gitu ya. Sehingga mereka karena memang kesukaan mereka itu adalah menulis gitu ya, jadi kayak apa sih istilahnya, lettering ya biasanya kalau nggak salah. Nah itu mereka akhirnya mengembangkan itu gitu, jadi semakin hari itu mereka tuh semakin
terasah gitu ya, dapat tugas dari dosennya gitu, terus sehingga mereka berpikir bahwa saya tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini gitu, lalu kita sukses gitu. Itu bisa dibilang bahwa untuk menumbuhkan mental wirausaha, bukan hanya wirausaha sih, sebetulnya banyak ya yang lain juga ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri, sukses tuh sebuah keberhasilan, terlepas dari apapun keberhasilannya, itu nggak cuma dari pendidikan gitu Bu. Jadi misalnya kita di bidang bisnis nih, itu juga bisa dibilang sukses. Enggak, jadi sukses tuh bukan berarti gue ranking 1 nih, berarti itu suksesnya dilihat dari aspek itu, nggak itu aja. Tapi kalau menurut ahli kayak Winston tuh, sukses adalah kegagalan. Sebetulnya manfaatnya apa sih yang bisa kita ambil gitu ya, manfaat dari proposal ini sendiri gitu? Membantu wirausaha berpikir sistematis, kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah berpikirnya sistematis, dari mulai A sampai Z sudah diperhatikan, sudah ditulis gitu ya, sudah secara objektif gitu, maka di situ proposal ini kita akan jauh lebih banyak mendapatkan keuntungannya, terutama dalam penyusunan proposal bisnis gitu ya. Kita harus melihat nih, ketika kita mau menyusun proposal bisnis itu seperti apa. Kita dilihat dari tujuannya, kita dilihat dari komitmennya, kita dilihat dari batasan waktu dan fleksibilitas. Mungkin kita secara praktek di lapangan ini sudah terbiasa. Kita harus memiliki kemampuan pemasaran. Nah jelas, kita sudah punya produk, itu wajib kita pasarkan. Seperti apa? Mungkin kita melihat dari segi STP-nya, mungkin kita lihat dari keunikannya, mungkin dilihat dari inovasinya, dan lain-lain gitu. Nah yang ketiga, kita juga harus pintar atau harus mampu untuk memproyeksikan secara finansial. Makanya tadi tidak ada salahnya kita belajar akuntansi nih Bu. Saya disibukkan dengan tugas akuntansi, ya tidak masalah, karena akuntansi nanti akan dibawa kemanapun juga gitu dalam kehidupan kita ya, terutama gitu ya. Oke, seperti itu. Ibu sekarang yang mau tanya, ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, berarti Ibu yang tanya ya. Sebetulnya seberapa penting sih kita membuat proposal? Penting banget, Bu. Penting banget, karena apa? Karena untuk menarik investor untuk menanamkan dana itu, untuk melakukan sebuah usaha. Oke, untuk menarik investor, untuk kita mendapatkan dana. Hanya itu atau ada lagi? Untuk itu membangun sebuah usaha agar terencana dengan rapi. Oke, that's right, betul. Membangun sebuah usaha supaya lebih terencana. Makanya benar-benar kita harus memikirkan, meskipun Bu, saya kayaknya tidak dalam bentuk proposal deh Bu. Saya bentuknya hanya planning ke depan, hanya perencanaan, hanya peramalan saja. It's okay, tidak masalah gitu. Karena mungkin nanti kalau memang teman-teman mendapatkan mata kuliah peramalan bisnis ataupun perencanaan bisnis, ini nanti akan nyambung lagi. Bagaimana ketika saya memproyeksikan ke depan, meramalkan ke depan, usaha saya itu akan seperti apa. Maka Ibu, saya izin bertanya. Gimana? Jika mau memulai usaha kayak warkop atau kafe-kafe seperti itu, apakah kita harus mengajukan proposal gitu, atau memang modal dari pribadi masing-masing? Karena kan pasti karyawannya tidak banyak dan dia tidak bisa mencari relasi dengan bank karena faktor satu, mungkin dari karyawannya sedikit dan belum banyak yang mengerti. Takutnya kalau mau pinjam ke bank itu kan bermasalah nantinya, bukan nantinya ada bunganya gitu. Mau mulai usaha kayak buka kayak warkop atau kafe kecil-kecilan itu seperti apa ya Bu? Karena banyak sekarang kan saingan di era sekarang banyak sekali ya Bu. Seperti itu. Terima kasih.
Sudah terlihat kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Untuk menjalankan bisnis dengan lancar dan memperoleh keuntungan yang sepadan, seorang pebisnis wajib memiliki perencanaan usaha yang matang. Tentu Anda setuju dengan hal ini, bukan? Perencanaan ini bisa dibuat dalam bentuk proposal usaha. Proposal usaha adalah cara ideal untuk mencatat perencanaan bisnis karena di dalamnya terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan bisnis seperti analisis SWOT, perkiraan modal, peluang pasar, hingga rincian produk atau jasa. Terlebih lagi jika Anda berniat untuk menggait investor, proposal usaha tentu akan menjadi aspek yang cukup penting. Dengan proposal usaha, investor bisa mengetahui latar belakang serta tujuan dari bisnis Anda. Kita akan menyusun proposal usaha kalau memang ternyata usaha tersebut kita membutuhkan proposal untuk misalnya salah satunya minta dana dan lain-lain. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, berarti kesimpulannya adalah ketika kita mau membuat proposal itu ya berarti kita harus dibuat semenarik mungkin dan sedetail mungkin, sebetulnya bisa dibilang seperti itu ya, supaya orang tuh percaya dan meyakinkan bahwa produk kita itu bagus gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh tentang proposal atau boleh tentang kewirausahaan atau boleh tentang yang lainnya. Oke, kalau memang tidak ada berarti Ibu udah stop share untuk hari ini, dan Ibu rasa untuk pertemuan sesi 1 kita sudah selesai ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.